Halo sahabat militer, pesawat tempur umumnya terbuat dari logam. Di bagian depannya tampak meruncing. Pernah nggak sih kalian berpikir kenapa ya dibuat runcing seperti itu? Kenapa nggak membulat aja seperti pesawat komersial penumpang yang ramai mengudara? Nah, daripada penasaran, cus cari tahu jawabannya dalam tayangan berikut ini. Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Teknologi Militer. Benda runcing di bagian depan pesawat tempur bukan moncong senapan mesin ataupun antena loh guys. Ya, walaupun di beberapa pesawat di bagian depan bodinya juga bisa digunakan untuk memasang antena ILS atau Instrument Landing System. Namun, berbeda lagi dengan benda yang satu ini. Benda runcing tersebut merupakan tabung kecil bernama pitot atau yang sering dibaca pitot dalam fonologi Prancis. Benda ini adalah instrumen untuk melakukan pengukuran tekanan pada aliran fluida. Tabung pitot pertama kali ditemukan oleh insinyur berkebangsaan Prancis bernama Henri Pitot pada awal abad ke-18. Kemudian ilmuwan berkebangsaan Prancis bernama Henri Dancy memodifikasi pada pertengahan abad ke-19. Awalnya Henri Pitot merancang tabung pitot berdasarkan prinsip persamaan Bernoulli. Tekanan stagnasi sama dengan tekanan statis plus tekanan dinamis. Tabung pitot adalah tabung kecil panjang yang memiliki lubang di bagian depan dan di samping. Umumnya, tabung pitot pada pesawat tempur terletak pada bagian depan bodinya, tapi ternyata ada juga yang terletak di bagian samping. Misalnya pada pesawat F-15, dan tabung ini juga terdapat di pesawat lainnya seperti pesawat ringan hingga pesawat komersil. Lubang pada tabung masing-masing terhubung dengan saluran tabung kecil. Aliran udara akan masuk di bagian lubang depan. Jika semakin tinggi kecepatan udara, maka tekanan yang diberikan juga akan semakin besar. Tekanan inilah yang disebut dengan tekanan dinamis. Sedangkan lubang di bagian samping tidak diberi pengaruh apapun dari aliran udara, sehingga lubang ini nantinya bakal mengukur tekanan udara statis. Nah, antara tabung tekanan dinamis dan tekanan statis dipisahkan oleh diafragma. Saat tekanan dinamis meningkat akibat kecepatan yang tinggi, maka diafragma akan terdorong ke arah tabung tekanan statis. Gerakan diafragma ini dikonversi menjadi gerakan penunjuk pada perangkat airspeed indicator di dalam kokpit yang bisa memudahkan pilot mengetahui kecepatan atau airspeed dari pesawat yang sedang ia kendalikan. Tabung pitot ini berfungsi menentukan kecepatan dari pesawat terbang sekaligus mengukur kecepatan udara dan gas. Kecepatan yang dimaksud ialah kecepatan relatif pesawat terhadap udara atau atmosfer di sekitarnya, biasa disebut dengan ground speed. Ground speed bisa diukur setelah didukung dengan adanya peralatan seperti Inertial Navigation System atau menggunakan GPS, bisa juga diukur dengan menggunakan radar. Tabung pitot berisi fluida sehingga tekanan bisa diukur dengan perubahan tinggi dari fluida tersebut. Tekanan stagnasi dari fluida juga disebut dengan tekanan pitot. Dengan mengukur kecepatan aliran udara, maka kita bisa mengetahui kecepatan dari terbang pesawat. Selain digunakan untuk mengukur airspeed, tabung pitot juga digunakan untuk mengukur ketinggian atau altimeter dan juga vertical speed indicator atau VSI. Dalam mengukur ketinggian atau altimeter, tabung tekanan statis dihubungkan dengan tabung yang di dalamnya terdapat diafragma. Ketika tekanan statis turun, maka diafragma yang ditekan di dalamnya 1 atmosfer akan mengembang. Gerakan mengembang ini nantinya akan menggerakkan mekanisme jarum penunjuk pada perangkat altimeter yang membuat ketinggian pesawat pun dapat terbaca. Sedangkan untuk vertical speed indicator atau VSI, perangkat ini mengukur seberapa cepat pesawat menanjak. Cara kerjanya hampir sama dengan altimeter tadi, bedanya ada pada diafragma yang terhubung langsung dengan tabung tekanan statis. Sementara tabung di luar diafragma diberi lubang kecil yang disebut dengan calibrated leak.
yang berfungsi untuk menunda perubahan tekanan. Saat tekanan turun akibat ketinggian, maka tekanan di dalam diafragma juga ikut turun, dibarengi turunnya tekanan udara sekeliling secara perlahan. Selain pada pesawat terbang, tabung pitot ini juga digunakan di industri-industri untuk mengukur kecepatan aliran cairan atau gas di dalam tabung. Tak hanya itu, tabung pitot juga diaplikasikan pada mobil balap Formula One dengan posisi tabung yang vertikal. Nah, sahabat militer, sekarang udah pada tahu kan fungsi dari benda runcing di ujung pesawat tempur. Semoga ulasan tadi bisa menambah wawasanmu. Yuk like dan share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi menarik dari teknologi militer. Jangan lupa tinggalkan komenmu di bawah. Thanks for watching.